Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, kali ini kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, kayu, batu, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Kemudian, karpet yang melapisi lantai dan dinding gedung bioskop dapat menyerap bunyi. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita sekarang belajar pemantulan bunyi. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai 20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya, bunyi aslinya kemari. Kemudian bunyi pantulnya kemari, keri. Keadaan seperti ini sering menjadi masalah bagi manusia, khususnya dalam hal pengaturan suara dalam ruang pertemuan, ruang konser musik, gedung bioskop, dan sebagainya. Untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan gaung ini, manusia menciptakan alat-alat peredam suara dengan cara memasang kain-kain tebal pada dinding. Bunyi asli yang mengenai dinding ruangan oleh kain-kain dan peredam suara ini tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan, sehingga dalam ruangan tersebut hanya terdengar bunyi asli yang murni atau utuh. Bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sendiri terdengar jika berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Misalnya, bunyi aslinya adalah kemari. Bunyi pantulnya menunggu beberapa saat setelah bunyi asli selesai, baru terdengar kemari, kemari, kemari. Hal ini terjadi karena bunyi menunggu sumber bunyi untuk dipantulkan ke dinding pantul, kemudian dari dinding tadi dipantulkan kembali
ke sumber bunyi yang tadi. Nah, berikut adalah contoh peristiwa gema adalah ketika seseorang berteriak di tanah lapang yang terdapat tebingnya. Akibat teriakan orang tersebut, bunyi merambat menuju tebing dan oleh tebing dipantulkan kembali ke orang tersebut. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk yang pertama, mengukur kedalaman laut. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan kapal selam. Yang ketiga, untuk mengetahui letak ikan-ikan di laut. Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.